Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo. Oke, untuk mengawali kegiatan kita pagi hari ini, Ibu minta Ananda. Siapa yang biasanya baca doanya? Yang ini kedua. Iya. Oke, kedua kelas silakan Ibu doa untuk Ananda mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, yang tidak hadir hari ini ada berapa nak? 5 ya? Oke, 5 orang yang tidak hadir ya, karena kita ingat waktu ya. Oke, nah kegiatan kita pada pagi hari ini dinamakan dengan layanan bimbingan klasikal ya, yang disampaikan langsung oleh guru BK di kelas Ananda 11 KKR 1 ini. Nah, di sini Ibu akan memberikan materi tentang kelola emosi ya Ananda ya. Oke, pembelajaran ini berlangsung selama 2 JP ya. Ananda bersedia mengikuti kegiatan ini? Siap. Alhamdulillah, luar biasa ya. 11 KKR 1. Nah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan nikmat sehat sehingga Ananda dan Ibu bisa berkumpul di ruangan kelas ini. Dan sholat berikan salam tidak lupa kita hadirkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan sendiri kita mengucapkan sholat kepada baginda Rasulullah SAW kita mendapatkan syafaat yang nanti. Amin. Amin. Baik. Nah, di sini kegiatan ini berlangsung 2 JP ya Nanda. Ya, ini di hadapan Anda dapat terlihat materi kita pada pagi hari ini yaitu kelola emosimu hidup jadi lebih positif. Nah, tadi Ibu menjelaskan bahwa kegiatan ini dinamakan dengan bimbingan klasikal. Tentunya ada tujuan yang harus Ananda capai. Tujuan yang pertama dapat Anda lihat di depan. Siswa mampu mengenali berbagai jenis emosi yang dialami. Nah, di sini Ananda tentunya nanti mengenal emosi apa aja yang ada dalam diri Ananda. Oke, tujuan yang kedua, siswa memahami bahwa semua emosi adalah wajar, ya, namun perlu dikendalikan dengan cara yang tepat. Tujuan yang ketiga, Ananda dapat menerapkan teknik sederhana untuk mengelola emosi dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, Ibu berharap nih Ananda mampu meningkatkan empati dan kemampuan komunikasi emosional antar siswa. Oke ya, Ibu berharap tujuan layanan yang keempat ini Ananda capai ketika Ananda telah menerima ya proses pembelajaran hari ini. Paham? Oke, kita lanjutkan ya. Nah, di sini Ibu minta ya Ananda keluarkan kertas 1 lembar, boleh disobek karena ini nanti akan kita gunakan ya dalam proses pembelajaran ini. Keluarkan kertas 1 lembar, disengaja pilihannya ya, sama pena ya. Oke, ini nggak asik ya, udah keluarkan pena sama
cuaca cerah sekali. Burung-burung berkicau merdu di halaman sekolah. Rani datang dengan semangat yang luar biasa. Ia baru saja mendapatkan sepatu baru dari orang tuanya. Pada saat ia memasuki kelas, sahabat Rani berkata, "Wah, ada yang sepatu baru nih. Bagus ya sepatu Rani." Rani tersenyum kepada teman-temannya. Bahkan ekspresi dan kertas emosi Ananda. Ini cerita yang pertama. Terserah, tidak boleh sama dengan teman yang lain. Oke, kita lanjutkan. Gak boleh contek, serius. Tengok depan aja, ada tengok kiri kanan. Ya. Cerita yang kedua, tibalah saat pelajaran akuntansi, di mana siswa harus masuk pelabuhan dengan membuka sepatu. Rani meletakkan sepatunya di rak paling bawah dengan baik. Setelah pelajaran berakhir, Rani tidak menemukan sepatunya di rak yang telah dia letakkan. Ia bertanya kepada semua orang, tapi tidak ada yang lihat sepatunya. Rani merasa teman-teman sedang mengusirnya dengan menyembunyikan sepatunya. Tidak ada yang bersuara. Cerita yang ketiga, sahabat Rani yang bernama Sari menyampaikan bahwa tadi ia melihat Dewi memperhatikan sepatu Rani. Rani bertanya kepada Dewi dengan nada yang tinggi, dan Dewi menjawab dengan nada yang tinggi juga. Rani berputar di sekitar labor, tapi sepatu tidak ditemukan. Tidak. Selanjutnya kembali, ia berterima kasih kepada pegawai kebersihan sekolah dan meminta maaf kepada Dewi karena telah salah paham sebelumnya. Semua siswa di halaman merasa lega dan tertawa karena kesalahpahaman yang terjadi. Coba angkat kertasnya tinggi-tinggi. Yang masih mulus tanpa diapa-apain, yang lain turunkan. Yang masih mulus tidak ada di rumah, tidak ada di sobek, cuma diusap aja. Coba angkat. Yang masih mulus, siapa bapak usah takutnya? Siapa namanya? Masih ya, masih cantik kertasnya. Ya, masih cantik kertasnya. Nah, dan Ibu sudah melihat bagaimana keadaan kertas yang Anda miliki masing-masing. Nah, sekarang kita sampai di kegiatan refleksi. Nah, gimana? Nih, tadi sudah tanya, ada yang bersih, yang sobek, nak yang sobek. Ada yang sobek, nak? Oke. Ini sudah terbagi dua ya. Bukan hatinya yang terbagi dua, kertasnya yang sudah terbagi dua. Oke, yang sudah terbagi dua. Yang sobek lagi. Ini tunggu aja yang sobek. Yang bersih satu, yang sobek. Bisa mana? Gak usah takut, pokoknya gak masalah kok. Ini, siapa namanya? Kira, ini Taslim, Kira, Taslim. Omar, harus mantap. Ada yang sobek? Enggak? Oke. Oke, nak. Nah, ya, ibu dapat melihat ada yang masih mulus, ada yang berumur, ada yang ada sobek kertasnya. Nah, sekarang ini ibu mau bertanya kepada Ananda yang sobek kertasnya. Apakah Ananda merasa menyesal dengan apa yang sudah dilakukan pada kertas ini? Silakan Taslim. Sama-sama teman-temannya, biar semangat. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
si Rani telah mendapatkan sepatu baru, tapi di pikiran si Rani didahului oleh temannya. Ya. Pasti merasa itu motivasi dan diyaibi. Ya, pasti merasa apa? Merasa bahagia gitu, atau merasa takut, merasa kecewa, merasa apa pasti? Merasa kecewa karena mendapatkan sepatu baru lalu merasa kehilangan. Pasti merasa kecewa. Oke, terima kasih Taslim. Silakan duduk kembali. Nah, Ibu mau tahu lagi yang kertasnya masih bersih ya, Omar. Silakan ucapkan salam sama teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ceritakan kenapa Saya tidak menyesal tidak ya. kertas ini, tidak merusak kertas ini Ya. karena sebelum Kalau Ibu tidak tahu, kenapa Omar tidak berekspresi apa-apa? Apa penyebabnya? karena sebelum mengetahui apa yang terjadi saya tidak mau berburuk sangka dulu. Oh, yes, keren. Aplaus buat Omar lah. Jadi yang penasaran dari cerita Pupenda yang pertama sampai yang kelima, Taslim Omar tidak mau berbuat apa-apa karena dia penasaran apa ini ceritanya. Ya, nanti Omar posisinya ketika kita melihat kertas Omar yang masih nggak ada yang papain, berarti apa ya? Emosinya biasa aja atau gimana gitu? Biasa aja. Oke, hapus buat Omar. Nah, di sini Ibu mau bertanya sampai mana lagi? Kayla ya? Ya, silakan untuk bicara Kayla, silakan ceritakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Awalnya saya senang karena tadi dapat sepatu baru. Terus yang kedua, saya marah gara-gara perasaan saya ingin sepatunya disembunyiin. Aduh, Ibu kok produk-produk gimana ya dengan suara Kayla? Coba sana lagi untuk suaranya. Moga aja semangat, Kayla kok mengalahkan semangat Ibu yang udah tua dari Kayla gitu ya. Semangat lagi nak, biar dengar teman-temannya. Awalnya Saya senang karena saya cuma ikut senang karena tadi dapat sepatu baru. ya, Yang kedua, saya marah karena merasa dijadiin sepatu disembunyiin. ya, Terus yang ketiga, kesal karena kawannya bilang kalau temannya satu lagi nyembunyiin sepatu. makanya sampai disobek ya. Apakah Kayla menyesal telah menyobek kertas Kayla? Yang karena udah menjadi dua tahun. Udah seuzon ya, sawasangka ya. Oke. Tanpa bukan minta mau kertasnya mau bersih-bersih, apa, mau sobek, silakan Ananda. Inisiatif Ananda. Silakan berdiri, saya Bu. Yuk, ayo. Ibu tahu Ananda di kelas 11 akuntansi 1 ini luar biasa, ya. Berani berpendapat, Ibu nggak malu-malu, semangat, selalu bahagia dalam proses pembelajaran. Yuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di dalam cerita ini kata saya tidak sobek dan juga tidak mulus, hanya rambut saja. Hal ini karena pada saat awal cerita saya sedang senang karena lagi mendapatkan sepatu baru. Tetapi sepatu dia malah hilang. Dan dia tidak berbeda sangka kepada temannya. Karena ada temannya yang mengaku domba juga. Di situ saya mulai kesal dan bukan menemukannya. Tetapi ternyata ada kesalahpahaman di akhir cerita bahwasanya sepatunya tidak disembunyikan, melainkan terbawa oleh petugas kebersihan. Di situ saya sedikit menyesal juga karena telah menemukan sepatunya seperti terlebih dahulu pada kesalahan tadi.
menyesal ya. Ya. Awalnya marah gitu, sepatu running hilang. Terakhir menyesal. Nah, kalau boleh tahu Ibu, apakah bisa melulus kertas yang seperti pegang ini? Tidak. Boleh sana dulu. Oke, sampai sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tugas yang saya pegang ini sepertinya sekarang sudah umum, tidak robek dan juga. Awalnya saya merasa senang karena terus kasih pelajaran untuk teman-teman itu saya merasa kesal juga. Lalu saya sayang dan yang saya rasakan ini sekarang menyesal karena ternyata bukan temannya yang menyembunyikan sepatunya. Ya. Jadi ada rasa apa aja? Awalnya rasa bahagia, setelah itu rasa kecewa sepatu running hilang, habis itu sedih ya, menyesal. Oke, upload buat siapa namanya Kak? Maisa, upload buat Maisa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan cerita tadi. Cerita saya sedikit rimus, soalnya enggak. Oke, uniknya Nak ya, kertas Nabila ini di atasnya lumut, di bawahnya masih cantik ya. Itu penasaran emosi apa yang Nabila rasakan? Ya silakan Nabila. Cerita awalnya kan Ibu Rani tadi membeli sepatu baru. Ya. Itu mereka juga senang, jadi dia mengelus kertas tersebut. Terus yang kedua, ternyata dia kehilangan sepatu. Situ dia merasa kesal, sedikit kesal karena sepatunya hilang, mungkin dicari temannya. Terus yang ketiga, dia menuduh temannya karena telah mengambil sepatu. Dia juga ikut kesal karena temannya mengambil sepatu dia. Terus cerita yang terakhir, ternyata bukan temannya yang mengambil sepatunya, dia masih salah paham. Ternyata diambil oleh petugas kebersihan. Jadi kesimpulannya dia merasa senang karena sepatu sudah kembali, tapi dia juga merasa sedih karena telah menuduh teman dia mengambil sepatunya. Upload buat dia. Adalah hal yang paling berharga dalam hidup Ananda. Bagaimana seharusnya Ananda hidup bersikap? Ya, nih kertas. Pokoknya yang paling berharga lah ibaratnya dalam hidup Ananda. Apa yang Ananda seharusnya lakukan? Misalnya nih kertas ini orang tua Ananda atau barang berharga seperti berlian Ananda gitu. Ya, silakan yang mau berpendapat. Ya. Ini adalah hal yang paling berharga dalam hidup saya. Saya akan menjaganya. Saya tidak akan membiarkan seperti konkret maupun Tadi ya, ini kertas kita bermain tentang emosi. Nah, Esther mengatakan ini hal yang paling berharga dalam hidup Esther. Esther akan menjaga kertas ini. Berarti emosi yang dijaga Esther. Ya, ya, paham ya? Oke, yang lain. Jika kertas itu ya, silakan dijawab Nak di sini. Silakan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebutkan nama. Saya adalah Raini. Jika kertas ini adalah hal yang paling berharga dalam hidup saya akan menjaga
jika kertas ini adalah hal yang paling berharga dalam hidup saya, maka saya akan menjaganya, menyayanginya, gak akan bikin dia rusak. Oke. Ada tambahan dari teman-teman yang lain? Ini sampai sih sudah. Ini refleksikan. Oke, sama juga kan? Ya, berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, jika kertas ini Ada kertasnya. jika kertas ini adalah hal yang paling berharga bagi saya, Ya. maka hal yang saya lakukan adalah menjaganya agar tetap mulus dan tidak ada babak sama sekali. Sebaliknya, jika saya ibaratkan ini sebagai orang tua saya, malah saya akan menyayanginya dengan kata lembut. Intinya tidak membuat hati orang tua rusak seperti kertas itu menurut saya. Oke, aku mau bertanya sama siapa ya? Nah, tadi kita kaitkan pertanyaan nomor 3 dengan cerita bermain emosi tadi. Siapa yang bisa kira-kira mengaitkan antara emosi dengan pertanyaan yang ketiga ini? Ayo. Hah? Yang berharga ini emosi kita gitu, yang kalian pegang ini. Siapa yang bisa ini? Marah. Benar itu yang Anda rasakan tadi, nak? Emosi apa aja? Pertama. Kedua. Tiga. Empat. Kecewa. Apa itu semuanya? Dinamakan apa itu semua? Apa? Emosi. Kita pakai emosi kan menjawabnya. Luar biasa. Ya, harus Oke. Yang ada itu nih bermacam beragam ya emosinya yang dirasakan. Nah, di sini dapat terlihat ya. Apa itu pengertian emosi? Nah, di sini dapat Anda lihat. Nih, emosi adalah perasaan yang kompleks dan intens yang dapat mempengaruhi pikiran, perilaku dan kesejahteraan seseorang. Ya, jelas di sini ya, yaitu perasaan gitu, pengungkapan rasa yang ada di dalam diri Anda. Ketika Kopela bercerita tadi, ada yang merasa bahagia di kertasnya, ada yang merasa kecewa di kertasnya, ada yang bahkan marah di sobek kertasnya. Itu adalah emosi. Karena kita tidak sangat memahami. Nah, di sini ingat ya Anda, emosi itu bukan negatif saja semuanya. Ada emosi positif. Emosi positif itu seperti apa Anda? Apa? Nah, terus apa? Bahagia, terus apa lagi emosi positif? Senang, bahagia. Apalagi emosi positif, masih emosi positif. Gembira, apalagi happy, apalagi tertawa. Oke, karena ada yang sedang tertawa, ayo kita berbentuk ekspresi. Beri dulu. Ekspresi. Satu, aku suka senyum. Dua, aku suka tertawa. Tiga, aku suka sedih.
emosi itu bukan negatif aja. Tentunya ada yang positif. Sudah dipasang enggak? Sudah. Oke, kita lanjutkan. Pentingnya mengelola emosi. Ya, tentunya dapat meningkatkan kesejahteraan mental dan fisik Ananda. Ketika anak Aldi marah misalnya, apa yang terjadi? Aldi. Ketika Aldi marah, apa yang mempengaruhi perilaku atau fisiknya Aldi? Ketika Aldi dapat mengelola emosi dengan baik, tentunya hubungan sosial kegiatannya dengan Allah dengan kasih itu akan bagus. Nah, berbeda ketika Aldi suka marah-marah, tidak pasti menjauhinya. Benar kan? Nah, ini ya. Betapa pentingnya kita mengelola emosi. Nah, yang terakhir, mengelola emosi dapat membantu mengurangi stres dan kecemasan. Tentunya ketika Anda bersikap emosi misalnya, tentunya ada gejala. Tadi di awal sudah menceritakan, Anda sudah merefleksikan ini konsep ya. Nah, nanti ada harus Anda kerjakan di kerjaan yang Anda sampai dulu ya, itu akan dilakukan nanti ya. Oke, ini ya. Ingat ya, mengelola emosi dengan roda pilihan. Nih, yang pertama, Anda dapat identifikasi dulu emosi. Ya, identifikasi emosi. Tadi Omar masih urus kertasnya karena dia masih mencari tahu ending ceritanya apa, kata si Omar. Nah, jadi Omar tidak melakukan apa-apa. Ya, jadi ketika Ananda nih misalnya berjumpa dengan seseorang di forum misalnya di organisasi, ketika Ananda emosi atau marah kemudian emosi negatif, Ananda identifikasi dulu kemarahannya. Nah, kalau bersikap cuek, mengabaikan, itu akan seperti apa gitu responnya, bagaimana perasaan Anda gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, terakhir, kertas tadi masih ada. Tadi udah di aktivitas kita bermain kertas, udah refleksi juga, udah ada konsep yang ibu udah sampaikan dan Anda tentunya sudah paham dengan konsep yang diberikan. Terakhir, ibu mau Ananda membuat ini soal yang pertama, silakan dituliskan di kertas yang ditulis tadi atau yang disobek tadi. Soal yang pertama, silakan tuliskan kejadian apa yang pernah melibatkan emosi dan cukup membekas di hati Ananda. Itu soal yang pertama. Ibu kasih waktu 3 menit untuk menjawab soal yang pertama.
siang, selamat malam, selamat siang. Itu pintar. Pintar-pintar anak ibu di sebelah KKL 1 ya. Oke, tanpa kita tunjuk siapa yang berani menyimpulkan kegiatan proses pembelajaran kita pada hari ini. Silakan. Tak usah lama-lama, 5 orang. Oke, Aldi, silakan berdiri Aldi. Ya, silakan. Tim nanti ingin menyimpulkan tentang pembelajaran hari ini. Yang dapat saya simpulkan, kita harus dapat mengontrol emosi kita dalam kehidupan sehari-hari, dan kita tidak boleh berburuk sangka terhadap orang atau teman-teman di sekitar kita. Sebelum kita bertindak, sebaiknya kita berpikir terlebih dahulu agar tidak menyesal di kemudian nanti. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang luar biasa Aldi ya. Salut ibu sama Aldi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Zahra. Saya akan menyampaikan kesimpulan pada materi mengelola emosi kali ini. Kesimpulan yang kita dapat pada pembelajaran ini adalah kita harus lebih bisa mengelola emosi kita, tidak berburuk sangka terhadap orang lain. Lalu juga kita harus berpikir panjang ketika ingin melakukan sesuatu. Ketika kita kesal, kita harus dapat berdiam diri dulu. Lalu kita pikirkan apakah kita marah akan berakibat panjang atau gimana. Intinya harus dapat mengelola emosi dengan diam, lalu berpikir terlebih dahulu sebelum berbuat. Oke, habis posisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran hari ini yaitu kita bisa jadi seseorang atau pribadi yang lebih bijaksana lagi dalam membuat keputusan, berpikir lebih kritis, dan tidak boleh berburuk sangka sebelum kita tahu apa itu kebenarannya dan bagaimana cerita yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dapat saya ambil dari materi hari ini itu saya sebagai Materi yang disampaikan oleh Ibu. disampaikan oleh Ibu Kendra. Nama lengkap. Ya. Ya, sama lu ya. Kita harus menjadi orang yang lebih bijak dalam mengontrol emosi kita, Ya. juga tidak berburuk sangka, dan juga sebagai teman kita sebaiknya tidak memprovokasi teman kita yang sedang emosi. Nah, tidak boleh memprovokasi. Bagus. Terus buat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bilang Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan yang saya ambil dari pelajaran Bu Belda berarti kita harus pandai mengontrol emosi Ya. supaya kita tidak menyesal setelah melakukannya. Iya. Oke, dapat digaris bawahi lagi. Ketika emosi ada jeda, ada tindakan. Tidak, emosi langsung tindakan. Ada jeda. Itulah yang bagus. Oke, aplaus buat Dilan. Terima kasih Bu. Yang mau tutup silakan ditutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa bahagia bersama dengan Ibu Belda Mayan. Luar biasa anak ibu semua. Dan nanti kecanduan Ibu ajar di kelas anak kan. Nah, sangat luar biasa
Ananda ingat, ketika Ananda memunculkan emosi negatif, itu akan merusak saraf Ananda. Ya, ini ya. Makanya banyak-banyak membaca keadaan sebelum Ananda marah. Oke, mungkin kita dipisahkan oleh waktu. Ya, kita sudah berada di akhir pembelajaran. Ya, jikalau ada kata-kata Bu Felda yang melukai hati Ananda, apakah Ananda berkenan untuk memaafkan Bu Felda? Tidak ada yang mendongkol, kan? Tidak. Apa yang perlu diingat di media sosial Ibu? Ya, biar ada sejarah kita pelajaran hari ini, ya. Oke, Ananda berkenan memaafkan Ibu. Mungkin cukup sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Ibu pamit undur diri, Ibu akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.